Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alvari Esara. Di video kali ini kita akan membahas tier list hero, dimana hero tier list ini ya menentukan hero-hero yang wajib punya, bagus, sangat bagus, yang biasa aja, ya pokoknya gitulah ya. Oke, kita langsung saja ke video pembahasannya. Untuk hero pertama yang harus kita punya itu God Zhuge Liang, itu hero paling wajib punya, hero yang sangat overpower. Pokoknya ini hero ya haram lah untuk nggak dipunya, itu haram pokoknya ya. Apalagi semua skill satunya itu yang bisa dispel semua status negatif. Dia punya heal, dia punya shield yang tebel, bukan shield, defense yang tebel ya pokoknya. Nah ini juga hero skill 3 nya nih bikin hero damage ke hero dia nggak bisa masuk ke satu hero, dia jadinya dibagi ke 5 hero semuanya. Jadi ya bagus lah, defense-nya ada, jadinya dia support yang bagus lah, buff, heal, defense kenceng semua pokoknya wajib punya, enggak no debat lah pokoknya hero nya kayak gitu tuh. Jadi ya pokoknya parah lah, ini hero baru harusnya di nerf nih, tapi kalau di nerf nggak mungkin lah ya kan, soalnya kalau di nerf jadi kurang bagus gitu, mau ganti untuk hero yang lain kan butuh biaya yang sangat besar, nggak murah, jadi kayaknya nggak bakalan ada nerf atau buff hero ya. Mungkin nanti bakalan di update hero-hero baru, nah itu yang bisa bikin God Zhuge Liang ini turun pamor, mungkin nanti bakalan ada counternya. Untuk hero yang kedua di tier SS itu adiknya Zhuge Liang, sama parahnya ini kayak God Zhuge Liang ini ya. Hero nya ya heal kenceng, defense kenceng, apalagi buff kenceng, nambahin speed, jadi ya parah lah. Ini dua hero ini udah paling parah di Idol Dynasty. Kalau kalian nggak punya kedua hero ini ya udah kacau lah pokoknya. Terus apa lagi ya, skillnya yang paling bagus ya itu di skill 1 sama skill 3 ya kan. Jadi ya pokoknya ya skill-skill yang aktif dari Zhuge Liang ini bagus, buffnya juga deres tinggi. Pokoknya kalau nggak punya dua hero ini udah hampir dipastikan kalau BP kalian setara itu, kalau musuhnya punya gak Zhuge Liang sama Zhuge Liang, kalian sudah bisa dipastikan kalah. Pokoknya dua hero ini haram kalau nggak punya. Kayak aku nggak punya God Zhuge Liangnya, cuma punya satu. Untuk hero di kita masuk ke hero tier S ya, di peringkat 1 itu ada God Hu Tuo. Ini sebetulnya hero nya bisa masuk ke tier SS, tapi karena bisa digantikan oleh hero yang lain, jadi dia masuk tier S aja. Hero ini ya punya heal, punya revive. Hero ini bisa diganti kalau mau pakai God dia God Zilong ya, atau kalau mau pakai fraksi lain dia biasanya orang gantinya pakai Xiao Qiao untuk revive. Buffnya juga kenceng, buff attack, jadi masih bisa digantikan. Kalau yang dua hero yang God Zhuge Liang sama Zhuge Liang itu memang udah nggak tergantikan, memang hero wajib. Kalau ini masih bisa diganti lah, nggak terlalu parah kayak GZL sama ZL. Jadi ya bagus lah, so-so lah, masih bisa bersaing di hero-hero papan atas. Hero tier S God Hu Tuo.
Anjingnya siapa lagi itu bunyi-bunyi. Kita masuk ke hero tier S nomor 2, God Pantong. Ini hero DPS utama paling bagus untuk saat ini ya. Dia tipenya Gunburst, bisa ngedamage semua musuh. Ini salah satu counter alaminya saat ini Gatsugeliang ya. Tapi kalian tahu Gatsugeliang kalau sama BP nya sama God Pantong ya impactnya lebih besar Gatsugeliang tetap aja. Tapi seenggaknya ini masih bisa jadi alternatif lah untuk melawan Gatsugeliang. Dia juga punya debuff, jadi musuh kalau bisa DPS musuh itu jalannya belakangan atau DPS God Pantong kita jalan duluan, debuffnya buff attack musuh itu bisa dihilangin sama God Pantong ya. Tapi ya gitulah, ini cuma masuk di tier S. Tapi hero yang bagus, sangat bagus, bahkan rekomen. Tapi nggak hero wajib punya, dia masih bisa diganti sama Gazoyu, masih bisa. Tapi Gazoyu yang lain Cao gitu masih ya bagus juga, tapi masih kalah lah daripada God Pantong. Oke, selanjutnya itu Gazoyu di peringkat ketiga. Nah, ini hero DPS tipe DPS support, jadi dia bukan DPS utama. Kenapa? Karena yang dibutuhin itu ya status negatif yang dikasih dia ke musuh. Contohnya ini kayak S of GB ini bisa nge-seal, jadi lawan yang kena status seal ini nggak bisa ngeluarin skill pasif. Tapi for your information, status ini nggak berlaku untuk Gazilong ya. Kalau Gazilong kena seal terus dia nggak bisa ngeluarin skill pasif ya nggak guna. Kalian coba aja nanti Gazilong ketemuin sama Gazoyu, Gazilongnya di seal sama Gazoyu, dia masih bisa counter attack. Itu salah satu buktinya. Lagi ini status yang paling menjengkelkan dari Gazoyu itu ya skill stunnya di Awakening di S of Chibi juga kalau nggak salah ya. Coba kita lihat nanti dia bakalan ini ya S of Chibi stunnya itu 45%. Bayangin di B10 dia 45%, kalau ditambah skill soul nanti dia tambah sekitar 27% atau 28, itu jadinya 70%. Hampir bisa dipastikan musuh kalau kena skill ini bakalan kena stun. Stunnya itu yang bikin ngeselin dari Gazoyu ya. Apalagi kalau udah magic combo bisa semua kena stun. Wah, bayangin gila, 5 hero kena stun. Kalau nggak ada Gatsugeliang udah lewat lah. Tapi ya Gatsugeliang save the day gitu bahasanya. Memang kalau Gatsugeliang nggak ada obat. Tapi ya Gazoyu masih masuk tier S posisi 3 ya. Dia hero nya masih bisa duet sama Zilong, Gatzilong. Oke, kita masuk ke hero tier S keempat itu Gatzilong ya. Gatzilong ini kalau nggak ada Gazoyu dia tier S juga, tapi di urutan paling terakhir nanti di peringkat 6. Ada 6 hero di tier S ya. Ya Gatzilong itu kurangnya dia single target, itu aja kurangnya. Kalau dia bisa 2 target atau 3 target gitu, multiple target, dia masih bisa tarik SS mungkin ya. Tapi mana ya, kalau nggak ada Gazoyu juga dia nggak terlalu bagus ya. Ya so-so lah, nggak bisa dibilang bagus sekali, nggak bisa dibilang bagus aja. Dia di antara bagus sekali sama bagus, tergantung Gazoyunya bagus atau enggak. Gacor nggak Gazoyunya. Kalau Gazoyunya gacor dia bisa bagus banget gitu. Oke, kita masuk ke hero tier S peringkat 5. Itu ada Lubu ya. Masalahnya si Lubu ini
apa ya, di Evil tuh supportnya nggak ada yang support untuk buff damage gitu. Walaupun damage-nya Lubu ini besar, tapi kalau di fraksinya nggak ada yang ngebuff damage-nya ya percuma aja gitu. Karena kalau dicampur ke God, dia damage fraksi all God-nya atau all evil-nya itu nggak dapat yang plus damage 3% ya. Kita cari ya di mana ya. Magic damage itu plus 3% kalau pakai full evil. Mana ya nengoknya ya, tunggu ya, kita cari dulu videonya apanya, God apanya, formasinya di mana nengoknya ya. Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh ya, di sini di formasi dia. Nah, ini kan dia buff damage. Nah, itu kalau utus 5 general evil dia bakalan dapat damage plus 3%. Sementara kalau di God itu anti damage ya kalau nggak salah 3%. Jadi kalau dicampur jadinya rugi gitu. Kalau mau pakai full evil ya rugi juga, tapi kalau mau campur God rugi. Jadi gimana ya bismillahnya. Jadi ruginya damage plus 3% tuh besar ya. Lumayan lah. Jadi karena di evil itu nggak ada support yang ngebuff damage-nya Lubu, jadi kalau dicampur ke God kehilangan damage 3%-nya itu lumayan gitu. Sementara kalau God itu OP-nya karena semua hero-nya bagus gitu. Supportnya bagus, DPS-nya bagus. Jadi anti damage-nya 3% terasa gitu kalau pakai full God. Sementara kalau evil itu nggak hero supportnya nggak ada yang ngebuff damage gitu, kurangnya di situ sih. Jadi kalau mau dibikin full evil pun sulit gitu karena nggak ada support yang bagus. Ya pokoknya Lubu bagus kalau ada support di evil itu yang bagus, tapi kalau nggak ada, untuk saat ini belum ada, jadi Lubu ya di tier S peringkat kelima lah sekarang. Di tier di sultan atas pun Lubu udah jarang dipakai. Kalau udah ada gantinya kayak pokoknya kalau udah ada Gadzoyu sama God Pantong biasanya Lubunya disingkirin. Itu sih kalau menurutku. Oke, sekarang kita masuk ke hero tier S peringkat 6, Cao Cao. Ya sama penyakitnya kayak Lubu, itu nggak ada support damage, support yang bisa nge-damage, support yang bisa nge-buff damage-nya Lubu ataupun Cao Cao, itu nggak ada untuk saat ini. Ya jadi nggak berimpact, supportnya evil itu nggak berimpact, nggak ada impactnya gitu. Bukan nggak ada impactnya kurang di dalam tim jadinya. Jadi sayang aja Cao Cao sama Lubu ini belum ada yang nyokong tenaganya. Dapur pacunya belum bagus. Nah itu dia. Dicampur ke evil ya nggak ada support yang bagus. Dicampur ke God rugi di buff. Sementara orang pakai full God ya gitu jadinya, si malakama lah jadinya. Dia dipakai salah, nggak dipakai salah juga. Ini masuk kita ke tier A peringkat 1, Evil Guanyu. Ini role-nya di tim sama ya kayak Gadzoyu, dia DPS support, nggak bisa dijadikan DPS utama karena ya damage-nya nggak terlalu besar. Yang diambil dari Evil Guanyu ini ya cuma Evil Holy Brick-nya ini 20% minus physical damage, anti physical damage dari musuh. Jadi jatuhnya dia role-nya DPS support, dia bukan DPS utama.
ya bagus sih, tapi nggak masuk tier S dia. Ya karena itu kita masuk ke tier A peringkat 2. Siapa ya, bingung ini antara Jang Chunhwa atau ini Deo Chan, tapi ya sosok lah 2-3 nya dipegang sama orang ini, dua lah hero nya untuk support Evil. Deo Chan di peringkat 3, Evil Jang Chunhwa di peringkat 2. Ya tengok lah, nggak ada ngebuff damage nya Lubu atau Cao gitu, nggak ada. Ini cuma ngurangin ngasih apa aja buff negatif, status negatif ke musuh, itu pun ya acak gitu loh. Tengok lah ini, nah, kalau dapat yang minus 30% attack untuk musuh ya lumayan gitu, tapi kan acak, jadi kemungkinannya itu ya jelek lah. Nggak jelek sih, tapi nggak bagus juga, jadi dia A lah, biasa bagus tapi nggak bagus banget gitu. Ya yang dibutuhin dari support itu kan nge-heal ya kan, sementara Deochen nih nggak nge-heal, dia nge-shield. Nah, sama kayak ini, kayak Jang Chunhwa, dia nggak ada buff untuk nge-support damage-nya Lubu gitu, dia cuma ngasih status negatif aja untuk musuh, dia nggak buff murni, bukan hero tipe ngebuff lah dia. Jadi sayang aja damage besarnya Lubu sama Cao itu. Lagian Jang Chunhwa ini pun hero mahal ya kan. Oke, kita masuk ke tier A peringkat 3. Peringkat 4 ke peringkat 3. Siapa ya mau dimasukkan? Mungkin ya Zhang Fei lah, boleh lah di peringkat 4 ya. Zhang Fei atau siapa? Siapa satu lagi, lupa. Zhang Fei sama Guan Yu. Nah, itu di peringkat 4 sama 5 itu Zhang Fei sama Guan Yu. Nah, ini Guan Yu. Kalau di peringkat 5 sama 6 itu duet maut, supportnya Wu, Xiao Qiao sama Da Qiao. Ganing juga bagus, dia di peringkat 7 karena Ganing dulu sempat masuk tier S di awal-awal season, di awal-awal server, karena dulu masih banyak yang nggak tahu cara counter Ganing itu kayak mana. Biasa masih pakai formasi basic, formasi segi 8, formasi baru sirip ikan. Karena kan biasanya orang terdoktrin kalau formasi yang paling payah dapatnya kan levelnya paling tinggi itu kan paling bagus gitu, jadi orang masih beranggapan kayak gitu. Ganing masih OP lah dulu karena banyak yang di hit gitu. Kalau sekarang kan udah metanya 2 support, jadi pakainya formasi sayap gitu. Ganing udah nggak sebagus dulu lah, jadi yang di hit itu cuma 1-2, itu pun supportnya ya. Kalau orang musuh pakai Gad Zhuge Liang sama Zhuge Liang ya geli gitu, Ganingnya geli. 6, 5, 6, 7 udah 7 hero kayaknya di A. Siapa lagi, nggak ada. Masuk ke tier B, Jilong. Dari W siapa nih yang tier B ya? Pokoknya semua tier B lah ini. Itu ya formasi W sama Wu itu kalau nggak pakai full Wu atau full W itu formasinya jadi nggak bagus gitu, jadi jelek. Tapi kalau full W itu bagus jadinya. Xiao Sudun ini sama Zhang Liao ini jadi bagus dia kalau full W. Tapi kalau nggak full W ya jelek lah, pokoknya jelek. Sama kayak Wu juga kalau nggak full Wu ya jelek gitu. Ya pokoknya gitulah, itulah. Sampai sini dulu aja lah videonya. Besok kita nanti cari referensi apa yang bakalan dibahas lagi, mungkin soul atau strategi hero apa yang bagus pakai strategi apa atau soul apa. Jadi demikian dulu video pembahasan tier hero. Semoga di video kali ini kalian bisa
mendapatkan manfaat lah ya. Udah, kita udahin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.